Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna Nurdesya dengan NIM 2102124366, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas B dengan jumlah SKS 2 dengan dosen Bapak Nurdiansyah MPD. Pada kali ini, saya ingin menjawab 5 soal ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah jawaban saya bisa mampu menjawab 5 soal tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Bapak juga yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan menjawab 5 soal tersebut. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi manajemen atau dalam saya yaitu akuntansi Universitas Riau. Baiklah, saya ingin menjawabnya. Menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan ini pada saya, mahasiswa akuntansi ataupun manajemen, sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi Raharja karena di zaman era globalisasi ini, pendidikan Pancasila mendidik kita sebagai mahasiswa untuk bersikap nasionalisme dan memupuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam norma Pancasila tersebut, dalam 5 sila Pancasilanya. Sehingga kita bisa menguasai pemahaman tentang beragam masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar sesuai dengan sila Pancasila kita sebagai dasar negara kita dalam negara Republik Indonesia ini. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan ini haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila ini berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, kepribadian yang sehat, dan berjiwa nasionalisme. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan atau tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebab itu, seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila ini sebagai dasar moral ataupun norma, sebagai tolak ukur baik atau buruknya dalam suatu bersikap, perubahan, ataupun tingkah laku sebagai warga negara di bangsa Indonesia ini. Pendidikan Pancasila ini adalah suatu standar atau usaha sadar yang terencana dan terarah melalui pendidikan formal untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Lalu, mahasiswa ataupun mahasiswi diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila tersebut melalui akal budinya dan menumbuhkan rasa rasionalisme, nasionalisme sesuai dengan kemampuan sehingga mereka mencapai suatu perkembangan yang pesat melalui penalaran moral ataupun seoptimal mungkin dalam segala sikap tingkah laku dan kesadarannya baik itu kepada Tuhan maupun dalam berlaku sesuai dengan 5 sila dalam Pancasila ini seoptimal mungkin yang dijiwai oleh Pancasila. Salah satu hal penting dalam pembelajaran yaitu memahami materi pembelajarannya tersebut karena itu berlangsung pastinya dalam kehidupan. Karena seperti yang kita tahu, founding father kita membuat Pancasila itu berdasarkan tingkah laku nenek moyang kita sehingga itu sangatlah erat dalam kehidupan berbangsa kita, dalam tingkah laku kita sehari-hari. Materi ini merupakan unsur kunci sebuah pembelajaran dan ini juga dibagikan kepada mahasiswa pakai metode yang benar karena mahasiswa harus menggunakan metode yang benar sehingga membuat terkesan simple dan mudah dicerna sehingga mereka tertarik untuk mempelajari materi tersebut sehingga mereka juga harus salah satunya dan hal yang paling dasar adalah kesadaran pribadinya karena tanpa kesadaran pun seberapapun pelajaran ataupun pengertian dari luar maupun sampai ahli pun kalau jika tidak diilhami maka itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu metode pelajaran pun juga harus erat kepada mahasiswa sebagai pemateri yang baik. Lalu mata kuliah ini sangat berperan pesat pada mahasiswa sebagai upaya pengembangan kepribadian mahasiswanya. Kontribusinya itu diperhatikan melalui penyampaian berbagai nilai dan pemahaman tentang Pancasila kepada mahasiswa tersebut. Dengan demikian, mahasiswa itu menjadi tahu dan paham akan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Dan secara tidak langsung, jika memupuk rasa kepercayaan ataupun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, mereka juga bisa secara tidak langsung mencerminkan hal-hal yang baik dan yang telah ditanamkan sejak dini. Seperti kita tahu, kita dari SD juga sudah mempelajarinya. Lalu, di samping itu pemateri
dari pendidikan kewarganegaraan ini juga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme pada mahasiswa itu. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Di samping itu, Pancasila juga menjadi landasan utama dalam membangun kepribadian seluruh bangsa Indonesia, di mana setiap perilaku bangsa sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Upaya untuk membangun kepribadian yang sesuai dengan Pancasila tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itulah memberikan pendidikan Pancasila tersebut, khususnya di perguruan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita. Sehingga, di samping itu, untuk menanamkan nilai dan norma, serta untuk membangun karakter kepribadian bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila pada diri manusia itu, khususnya mahasiswa dan mahasiswi, pemberlakuan pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi juga dilakukan dengan tujuan lain. Yang pertama, untuk menghindari generasi penerus dan pengaruh negatif modernisasi. Karena jika terhasut, maka ciri khas nilai Pancasila kita itu lama-lama akan terhanyut, akan terminimalisir, sehingga mereka tidak mengenal jati diri mereka sendiri lagi. Lalu mereka akan mengubah citra dan jati diri bangsa kita juga. Lalu yang kedua, mencegah kemungkinan hilangnya rasa cinta bangsa terhadap bangsa dan negara. Karena mereka lebih ingin mengikuti modernisasi saja. Jadi tidak adanya rasa cinta dalam dirinya terhadap bangsa dan negara kita sesuai dengan kebanggaan kita, yaitu dasar kita Pancasila. Lalu yang ketiga, untuk mencegah pudarnya dan sikap dalam penerapan nilai-nilai toleransi di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih mengingat Indonesia merupakan bangsa dan negara yang majemuk. Nah, seperti yang kita tahu, karena kita negara yang majemuk, juga kita sudah mulai luntur nih rasa-rasa toleransi. Oleh karena itu, perlulah ada penguatan sampai perguruan tinggi oleh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, sehingga dengan pola pikir yang lebih matang, mahasiswa itu diyakinin akan mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu menghindari terjadi berbagai pelanggaran hidup terhadap nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara. Lalu mencegah munculnya tindakan provokatif yang dapat membahayakan bangsa dan negara, karena mahasiswa adalah penggerak terbesar dalam negara kita ini. Dan juga kita sekarang anak-anak muda lah yang akan memegang kedudukan negara itu pada masa yang akan datang. Oleh karena itu haruslah perlu dipupuk dengan rasa-rasa yang benar seperti didasarkan pada rasa nilai Pancasila. Lalu mendorong kembali penerapan nilai-nilai Pancasila yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai program kurikuler, mata kuliah ini dapat dijadikan wahana pengembangan karakter bangsa dalam masyarakat yang multikultural melalui 3 cara. Yang pertama, ke dalam materi mata kuliah itu disisipkan nilai-nilai karakternya. Lalu yang kedua, kelas pendidikan kewarganegaraan ini difungsikan sebagai laboratorium demokrasi yang mengubah proses pembelajaran yang dominatif menjadi integratif. Dan yang ketiga, memerankan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar pendidikan kewarganegaraan. Adanya sumbangsi berupa pembelajaran etika moral yang diadopsi oleh pendidikan kewarganegaraan ini dari bangsa Indonesia hingga saat ini, dari kebudayaannya, yang dapat diterapkan oleh mahasiswa pada saat ini menggunakan sebuah material yang berbasis pada penggunaan sarana teknologi secara umum, khususnya sarana telekomunikasi dan informatika yang sedang merajalela pada saat ini. Sebagai contoh, yang pertama, menghargai privasi dan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seorang individu, sehingga mereka lebih mematuhi tata krama yang lebih baik. Lalu yang kedua, memunculkan asas-asas kebersamaan dan kekeluargaan dengan penggunaan teknologi lainnya. Sedangkan yang ketiga, adanya penggunaan nilai skeptisisme dengan masuk untuk menyaring informasi yang masuk melalui berbagai sarana teknologi informasi yang universal. Contoh pentingnya mata kuliah ini di perguruan tinggi, yang pertama, melalui pendidikan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, melalui pendidikan ini, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Lalu yang ketiga, melalui pendidikan ini, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dan yang terakhir, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Soal yang kedua,
Apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, setelah mendapatkan materi pendidikan Pancasila ini, saya menjadi lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Sesuai dengan sila keempat bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi banyak yang kita lihat bahwa sekarang ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, setelah saya mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, saya ingin berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Nah, saya ingin menjabarkan, saya sebagai mahasiswi dari jurusan akuntansi, saya berharap dalam pendidikan kewarganegaraan yang telah saya pelajari mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah pada saat ini yang telah menerapkan berbagai ilmu penerapan untuk penanaman karakter dalam diri saya untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam setiap karakternya mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga dengan adanya pembelajaran yang saya dapatkan, terjadilah pembentukan karakter dan secara sadar saya telah mempelajari hal-hal mana yang patut saya lakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena sudah menjadi mahasiswi, saya juga harus memiliki pola pikir yang matang supaya saya mampu membedakan dan menerapkan hal-hal yang baik sesuai dengan Pancasila, apapun yang buruk yang menentang Pancasila yang akan menjatuhkan diri bangsa negara kita. Karena sampai saat ini kita juga telah disadarkan dengan juga dibuktikan oleh informasi bahwa masa muda kita pada saat ini ataupun semua orang yang muda saat ini akan menjadi penerus bangsa atau pemimpin bangsa 15 atau 20 tahun kemudian. Nah, jika kita tidak diterapkan karakter bangsa dengan nilai Pancasila yang telah sangat diterapkan dalam dahulu kala sesuai dengan founding father yang membuat itu sesuai dengan perilaku nenek moyang kita. Sehingga kita menyatakan bahwa itu adalah benar-benar jati diri oleh bangsa Indonesia. Nah, hal itu tidak boleh luntur dan harus diterapkan sebagaimana baiknya dalam kehidupan berbangsa kita. Karena itulah citra dan jati diri kita yang perlu kita pancarkan sebagai bangsa Indonesia di depan mata dunia. Nah, oleh saya sebagai profesinya nanti yaitu seorang akuntan, yaitu sebagai mahasiswi akuntansi, saya berharap saya juga harus menanamkan norma-norma yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah saya pelajari dan saya sadari yang sesuai dengan Pancasila agar saya melakukannya dalam kehidupan saya sehari-hari, khususnya pada korupsi. Pertama, kita kaitkan pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti saya karena memiliki dan wajib warga Indonesia memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga mereka memiliki pengertian bahwa hal yang berbau korupsi itu adalah hal yang buruk dan sangat harus dijauhi karena itu adalah perbuatan dosa. Lalu dikaitkan dengan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus melakukan keadilan dalam setiap manusia ini dan memiliki pola pikir bahwa harus melakukan hal yang adil. Karena kita tahu pejabat-pejabat tinggi yang sudah tinggi bahkan mereka ingin lebih dengan cara korupsi dan menelantarkan masyarakat-masyarakat di luar sana. Nah, hal itulah yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena bangsa kita ini haruslah mendirikan kesejahteraan. Karena itu juga cita-cita bangsa kita yang telah diterapkan dalam pembukaan. Nah, dengan harusnya adalah tingkat kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, harusnya para petinggi yang dipercayakan oleh semua masyarakat haruslah memikirkan masyarakat-masyarakatnya. Karena jika masyarakat sejahtera dan memiliki kesadaran Pancasila, mereka juga bisa membantu membangun bangsa ini menjadi ke arah yang lebih cerah. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Pemberantasan korupsi ini sangat menjadi topik hot setiap tahunnya, setiap eranya. Nah, karena adanya korupsi ini, itu juga telah secara tidak langsung memecah bangsa kita. Kenapa? Karena mulai dari pihak kecil ataupun pihak besar itu sudah mulai bertentangan. Korupsi saja mereka yang pihak besar menguntungkan diri sendiri sedangkan kami melarat. Nah, itu juga menentang persatuan Indonesia karena tidak adanya kesatuan yang utuh untuk menyelamatkan ataupun membangun Indonesia ini lebih baik gitu. Lalu yang keempat, haruslah memiliki hikmat kemasyarakatan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam pemberantasan korupsi ini mereka harus memiliki hikmat karena dalam setiap
kerakyatan pasti harus memiliki keadilan dalam kehidupannya. Ini juga sesuai dengan berhubungan dengan sila-sila lainnya dan juga sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam kehidupan ini kita harus adil. Nah, korupsi ini juga hal yang tidak adil, sehingga mereka tuh lebih menguntungkan dirinya sendiri, lalu secara tidak langsung menelantarkan mereka-mereka yang ingin membutuhkan, yang seharusnya kita dorong, dan khususnya kepada negara kita, yaitu negara kepulauan yang daerah-daerah terpencil harus kita dorong, kita upayakan. Nah, harusnya mereka memiliki kesadaran kalau hal yang mereka lakukan itu tidak baik dan harusnya bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang lebih membangun bangsa Indonesia ini agar lebih terkenal di mancanegara. Sebenarnya bangsa Indonesia kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang jujur. Sehingga korupsi ini pun muncul pada saat ada kesempatan. Nah, oleh karena itu, balik lagi, hal yang terpenting adalah kesadaran manusia dan akhlaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa ada kesadaran mereka dan takut akan dosa, korupsi ini pasti akan terus berlangsung. Nah, dalam upaya komitmen saya dalam pemberantasan korupsi, saya ingin sebagai akuntan akan menerapkan profesi saya untuk memeriksa segala jenis akuntansi ataupun laporan keuangan, baik nanti dalam profesi audit ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keuangan akuntan di negara kita dalam setiap aspek dengan cara yang jujur. Karena kaitannya akuntansi sama keuangan itu sangat erat dengan hal yang korupsi. Oleh karena itu, saya ingin menerapkan sebagaimana hal yang baik dan tidak akan berbuat dosa kepada saya, karena seperti yang kita tahu, berbuat dosa itu adalah hal yang haram dan hal yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Nah, oleh karena itu, saya ingin bertindak lebih jujur dan ingin melakukan hal yang sebagaimana lebih adil kepada masyarakat yang lain dalam menerapkan profesi saya sebagai akuntansi, sebagai akuntan dalam jurusan akuntansi. Sehingga dengan saya dan juga akan berdampak kepada orang-orang lain, sehingga orang lain juga bisa memikirkan bahwa kita tuh harus sadar bahwa profesi kita itu dipergunakan untuk masa depan yang lebih baik, bukan untuk memperuntung diri kita sendiri saja. Baiklah, menurut saya seperti itu. Intinya, saya ingin menanamkan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan sila-sila Pancasila yang menjadikan saya sebagai akuntan yang jujur dan sangat bermanfaat kepada masyarakat dan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang akan menjadikan bangsa Indonesia bebas dari korupsi dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih kreatif dan lebih jujur dalam berperilaku. Lalu, soal yang ketiga, jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Carilah satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Baiklah, saya ingin menjawab. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Terdiri dari ras, etnis, suku bangsa, budaya, hingga agama, dan hal yang lainnya. Keberagaman di Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi geografis, asal-usul nenek moyang, hingga sejarah hubungan dari bangsa-bangsa yang lain. Keberagaman Indonesia ini sangatlah luar biasa dan patut kita syukuri dan harus dijaga dengan baik oleh kesadaran kita. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri dengan adanya keberagaman ini pasti menimbulkan potensi timbulnya masalah dan suatu konflik karena adanya kesalahpahaman ataupun hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan keberagaman kita. Nah, kita perlu mengenalin hal-hal tersebut terlebih dahulu. Bentuk konflik berdasarkan tingkatan. Yang pertama, konflik ideologi. Itu terjadi karena adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat. Kedua, konflik politik. Itu adalah diakibatkan karena pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan dan merumuskan kebijakan pemerintah. Lalu, dalam bentuk konflik berdasarkan jenis. Adapun konflik yang mungkin terjadi dalam keberagaman masyarakat di Indonesia adalah konflik suku, konflik agama, konflik antar ras, maupun konflik antar golongan. Dalam konflik antar suku itu merupakan pertentangan antar suku dengan suku yang lain. Pertentangan ataupun perbedaan suku ini sering sekali diakibatkan karena adanya perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial masyarakat, dan hal yang lainnya.
Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini masih dapat menimbulkan masalah, bahkan menyebabkan suatu konflik dalam masyarakat, karena adanya ciri khas dalam setiap suku tersebut yang bertentangan. Lalu yang kedua adalah konflik agama. Konflik antar agama itu hal yang wajar atau hal yang biasa dilakukan oleh di Indonesia, padahal hal itu tidak baik. Dan ini sangat disayangkan karena kita sama-sama memiliki Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita sering terjadinya kesalahpahaman dalam antaragama tersebut. Lalu konflik antar ras itu melakukan adanya konflik dalam pertentangan ras antara yang satu dengan antar ras yang lain. Pertentangan ini disebabkan dengan adanya sikap rasialis atau pemperlakuan orang berbeda berdasarkan rasnya. Ada juga yang membanggakan bahwa rasnya itu lebih baik ataupun merendahkan yang lainnya. Hal-hal seperti itu juga hal konflik antar ras. Lalu yang berikutnya adalah konflik antar golongan. Itu pastinya adalah pertentangan kelompok antar golongan. Golongan atau kelompok ini dibedakan atas dasar mungkin pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan lain sebagainya menyebabkan konflik. Pada umumnya ada beberapa contoh dari permasalahan keberagaman masyarakat di Indonesia yang sering terjadi. Itu antara lain pertama, tindak kekerasan yang dilakukan suatu ras atau agama kepada ras yang lain. Lalu yang kedua, penindasan sengaja atau tidak sengaja dari kelompok kaya terhadap kelompok yang miskin. Ketiga, keegoisan dapat dalam berpendapat dalam suatu komunitas. Yang keempat, sikap merendahkan ras dan agama orang lain. Yang kelima, sikap tidak peduli dan tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama, ras, ataupun golongan. Baiklah, kita masuk ke penyebab konflik. Adapun penyebab dari konflik ini, ada yang disebabkan oleh pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma secara sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapaian tujuan. Ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, sehingga terjadinya konflik. Lalu yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma itu tidak tegas atau lemah, mungkin dalam faktor kekuasaan ataupun hal-hal yang lainnya. Lalu yang kelima, tindakan anggota masyarakat tersebut yang sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu yang keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses mengarah pada persaingan, sehingga mereka lebih mengunggulkan mana mereka yang lebih baik, sehingga terjadilah konflik. Lalu akibat konflik tersebut pastinya menimbulkan perpecahan, adanya vandalisme, yaitu perilaku merusak fasilitas umum ataupun sesuatu hal yang mencakup kebutuhan masyarakat banyak, kehancuran nilai sosial, norma sosial yang ada, maupun perubahan kepribadian menjadi yang lebih buruk. Mungkin upaya pencegahannya untuk mengatasi konflik tersebut, yang pertama secara preventif, itu mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Lalu yang kedua secara represif, yaitu upaya untuk mengatasi masalah saat sedang terjadi ataupun setelah terjadi seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Yang ketiga secara kuratif, yaitu tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah tersebut. Misalnya, dengan melakukan pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan hal yang sebagainya. Nah, saya di sini akan mengulik tentang masalah dalam keberagaman masyarakat. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, masalah yang timbul dalam masyarakat ini antara lain seperti timbulnya pertentangan antar budaya, kecemburuan sosial, sentimen kedaerahan, perubahan nilai-nilai budaya akibat sosialisasi, dan lain sebagainya. Timbulnya pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya ini akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, dan bangsa kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan hal-hal daerah lainnya. Yang paling kita dengar mungkin Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, dan lain-lain daerahnya, khususnya daerah-daerah terpencil. Lalu yang kedua adalah kecemburuan sosial. Contohnya yang pertama adalah peristiwa Tasikmalaya yang sebagai contoh konflik disebabkan oleh masyarakat yang melakukan kecemburuan dari penduduk asli maupun penduduk pribumi terhadap penduduk Tionghoa. Lalu yang kedua adalah peristiwa Poso, yaitu contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dan umat Kristen. Lalu yang ketiga adalah peristiwa Sambas, yaitu konflik yang disebabkan oleh perubahan
atau perbedaan etnis, suku bangsa, antar suku Dayak atau penduduk asli dengan suku Madura yaitu suku pendatang. Lalu yang keempat, pastinya kita pernah dengar peristiwa Aceh dan Papua di Irian Jaya yang merupakan contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat yang mungkin dari pola pikir ataupun hal-hal yang tidak menyatu dalam pemikirannya. Lalu ada sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan ini misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta dari antara suku Betawi atau suku yang asli dengan suku Madura atau penduduk datang. Lalu perubahan nilai-nilai budaya oleh globalisasi. Ini ternyata memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh berbagai kericuhan seperti adanya peristiwa Tanjung Priok. Nah, saya di sini akan mengulik tentang peristiwa kecemburuan sosial peristiwa Sambas. Itu adalah konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan etnis suku bangsa antara suku Dayak atau penduduk asli dengan suku Madura penduduk pendatang. Kerusuhan Sambas ini adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan ini terjadi pada tahun 1999 akibat kejengkelan Melayu terhadap oknum pendatang dari Madura. Pekerjaan yang dilakukan warga Madura ini tidak beda jauh dengan masyarakat Melayu, yaitu petani dan buruh. Karena memiliki kesamaan pekerjaan, terjadinya kasus perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah pertanian. Bermula dari situlah, kerusuhan itu terjadi di antara kedua suku ini. Akibat kerusuhan ini sebanyak 1.189 orang tewas, 188 terluka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan rusak, serta 12 mobil dan 9 motor dibakar dan dirusak. Selain itu, sebanyak 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Latar belakangnya, pemicu kerusuhan ini sudah muncul sejak tahun 1990-an. Terjadinya perselisihan yang terutama dialami oleh petani jeruk orang Melayu melawan perusahaan Bimantara Citra Mandiri atau BCM. Melalui pekerjaan sebagai petani jeruk, sebagian besar warga suku Melayu itu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, setelah itu, pasaran jeruk dimonopoli oleh pemerintah saat itu dan aparat. Mulai sejak itu, masyarakat Melayu mengalami krisis ekonomi yang hebat. Tidak berhenti di situ saja, warga Melayu juga terpaksa harus berhadapan dengan tekanan lain dari orang-orang Madura. Warga Madura datang ke wilayah Melayu dengan niat untuk mendominasi dan berkuasa dengan cara kekerasan. Kian tahun, berdatanganlah warga Madura ini semakin bertambah dan sedikit demi sedikit mulai menggeser kependudukan warga Melayu sebagai penduduk asli tersebut, terutama menyerang dalam bidang ekonomi. Pekerjaan mereka kuasain itu tidak jauh beda dengan warga Melayu sebagai buruh dan petani. Oleh karena itu, akibatnya warga Madura ini bertentangan dan melakukan konflik perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah dan pertanian. Kronologinya, konflik antara kedua suku ini pecah pada tahun 1999. Pada tanggal 17 Januari, seorang pria mencoba mencuri sebuah sepeda motor milik salah satu warga Melayu. Ia adalah Hasan. Setelah itu dia berhasil ditangkap lalu dipukuli oleh warga sebelum akhirnya diserahkan ke pondok Polsek Pak Jawai. Selanjutnya, 3 warga Madura dari desa Sari Makmur mendatangi Polsek Jawai. Lalu polisi itu memperbolehkan Hasan untuk pulang. Dan saat pulang ke rumah dalam keadaan babak belur. Kondisi ini lantas membuat keluarga Hasan itu sangat marah. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1999, sekitar 300 warga Madura dari desa Sari Makmur menyerang warga Melayu di desa Parit. Akibatnya 3 orang meninggal, diantaranya 2 orang Melayu dan 1 orang Dayak. Melihat kejadian tersebut, Camat Tebas berusaha mendamaikan keduanya, tetapi warga Melayu tidak terima. Masih di bulan yang sama, di Selakau, Kalimantan Barat, terjadi aksi pembakaran dan penyerangan ke kampung orang Madura. Sekitar 1.000 orang mendatangi kampung Madura tersebut dan membakar rumah-rumah di sana. Sore harinya terjadi pembunuhan juga terhadap orang Madura yang baru saja datang 4 hari pergi memancing. Setelah itu, pembakaran massal juga dilakukan oleh warga Melayu di sekitar desa Mentibar. Akibatnya warga Madura segera mengungsi secara besar-besaran. Gerakan aparat keamanan yang lainnya itu adalah melokalisir dan mencegah meluasnya kejadian, membantu mengevakuasi
para pengungsi melaksanakan pencarian dan melakukan penyelamatan suku Madura yang melarikan diri ke hutan, lalu membantu para pengungsi di tempat penampungan, lalu menyelenggarakan diskusi kepada tokoh warga tersebut dengan pemuka agama, lalu melaksanakan upaya penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku kriminal, dengan cara juga pastinya mendamaikan, karena itu pasti akan berdampak sosial. Nah, dampaknya, demi menyelesaikan konflik antara kedua suku ini, pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Kambas ke Kota Madia, Pontianak. Dari kerusuhan ini, sudah diketahui tadi banyaknya jumlah korban ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, babak hukumnya, pelaku yang ditangkap itu ada 208 orang, dalam babak peradilan sebanyak 59 orang yang terdiri dari suku Madura 13 orang, suku Melayu 42 orang, dan suku Dayak 4 orang. Benda dan barang itu disita sebanyak 607 pucuk senjata api rakitan, 2.336 senjata tajam, 76 bom molotov, 86 ketapel, 969 anak panah, 8 botol dan 8 toples obat mesiu, 443 butir peluru timah, dan hal-hal lainnya. Nah, faktor penyebab masalah keberagaman yang ada di Indonesia. Permasalahan ini pasti sangat banyak dilakukan dan terjadi, yaitu faktornya adalah kebijakan pengaturan keberagaman dan arogansi lokal yang terdapat dalam keberagaman. Dalam ranah kebijakannya, bagaimana agar urusan keberagaman ini tidak mudah terseret dalam kawasan politik perpolitikan dan hanya mengarah pada argumen politik pemerintah. Maka pemerintah atau negara harus mampu merumuskan dan bertindak tegas terhadap kebijakan nasional tentang keberagaman ini, yang tidak menguntungkan negara saja tetapi menguntungkan dan memberikan kedamaian kepada masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Karena dengan tidak adanya penegasan dari pusat, maka masyarakatnya juga akan amburadul. Terkait faktor internal itu, komponen keberagaman disebabkan oleh banyaknya arogansi yang berasal dari unsur keberagaman. Misalnya kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku, bangsa, ras, atau etnis merasa lebih benar dan merendahkan yang lain. Selain itu, soal kebudayaan, banyaknya juga antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya itu lebih baik, dan itu sangat bertentangan dengan iklim harmonisasi sosial keberagaman masyarakat Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kita perlu kesadaran lah hal-hal yang lebih mengarahkan kepada kita agar menyadari bahwa kita bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila yang haruslah menyatukan Pancasila, masyarakat yang beragam, mendidikan bangsa Indonesia yang majemuk. Berikut ini sikap mental yang mengancam persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Pertama adalah etnosentrisme, yang kedua sikap primordial atau kedaerahan yang tidak menyatu ke pusat, sehingga mereka merasa daerah mereka lah yang lebih bagus daripada pusat, bahkan tidak mau bergabung sama bangsa kita. Yang ketiga, persepsi yang keliru tentang otonomi daerah yang menjadikan mereka seolah-olah berpisah pada pusat, padahal pemerintah pusat hanya memberikan penangatan lebih pemerintahan pusat terhadap kekuasaannya supaya lebih mampu menguasai daerah kekuasaannya. Lalu yang keempat adalah fanatisme yang sempit atau berlebihan. Oleh karena itu, dengan adanya segala upaya kesadaran ataupun hal-hal yang bertentangan atau konflik yang terjadi, haruslah menyadarkan kita pada saat keberagaman saat ini, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, kita perlu sadar dengan pola pikir yang benar, menerapkan norma kehidupan baik tertulis maupun tidak tertulis kepada kita, agar lebih menghargai, lebih menyadari bahwa keberagaman itu bukan sebagai alat pemecah, melainkan sebagai alat kebanggaan untuk membentuk bangsa Indonesia sebagai negara yang lebih maju, dan menerapkan jati dirinya sebagai bangsa yang bersatu dan bisa bersaing secara internasional. Lalu, soal yang keempat, NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi. Dengan adanya mungkin sosialisasi ataupun pengertian, contohnya seperti adanya penerapan pendidikan kewarganegaraan ini di seluruh daerah di Indonesia, sehingga
perlu adanya penerapan wawasan Nusantara ini dan menjadikan itu suatu senjata yang harus ditanamkan sejak dini sampai pun besar, yang memiliki karakter bahwa kita ini memiliki wawasan Nusantara berlandaskan Pancasila dan norma-norma Bhinneka Tunggal Ika. Lalu hal itu harus diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Wawasan Nusantara ini digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, atau dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini memiliki dua tujuan utama, diantaranya tujuan keluar yang menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut dalam melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dalam pembukaan kita berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengatakan harus mengutamakan dan mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupannya, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hal sebagainya demi mencapai tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar kita. Lalu tujuannya ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya terhadap upaya-upaya dalam mencegah faktor timbulnya masalah-masalah disintegrasi bangsa yang sedini mungkin, sehingga juga mengutamakan atau mengupayakan terjadinya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam seluruh aspek ataupun lapisan masyarakat di Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara itu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupannya, lebih mengutamakan kepentingan nasional. Lalu, kedudukan wawasan Nusantara ini memiliki hierarki paradigma sosial, dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah. Dimana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Lalu ada juga mengatakan buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, yaitu sebuah tantangan yang dibuat oleh M. Azam Manan berupaya untuk mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah salah satu aspek dalam formal, yaitu dalam buku ataupun bisa dikatakan non formal karena dia juga bisa dalam penyampaiannya, dalam berperilaku sehari-hari, mungkin dalam keluarganya gitu, dalam menerapkan wawasan Nusantara ini yang mungkin sudah mengerti, ataupun dalam formal seperti adanya pembelajaran tadi, karena kita bisa aja melakukan sosialisasi baik formal maupun non formal. Jelaskan dalam buku itu ada hierarki 1 sampai hierarki 5. Yang pertama, landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara. Yang kedua, landasan konstitusional UUD 1945. Yang ketiga, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Yang keempat, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Dan yang kelima, landasan operasional adalah GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu dalam pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara itu adalah sebagai panduan, pedoman, acuan, dan itu adalah bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Lalu, fungsi wawasan itu dibagi sebagai 4 kategori. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencangkup tanah air serta segenap wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia.
termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara yang lain. Lalu yang ketiga, wawasan pembangunan. Itu dengan adanya berbagai unsur di dalamnya seperti ada sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, keamanan, ataupun ekonomi sosial ekonomi hal yang lainnya yang bersatu. Lalu yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ini memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan sosial ataupun nasional bagi bangsa Indonesia. Asas wawasan Nusantara ini merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi untuk dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian dan keseimbangan di Indonesia itu. Secara keseluruhan ada 6 azas. Yang pertama, azas solidaritas, yaitu perasaan atau emosi dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, persamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap ini terbentuk melalui tersendiri dalam kepeduliannya terhadap orang lain. Sikap ini sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakan kepada siapa dan dari siapa. Kesetiaan ini menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan dan kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan ini atau solidaritas ini dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Lalu yang kedua adalah asas kejujuran. Ini berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Karena berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan dan kejujuran. Lalu yang ketiga adalah asas kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan ataupun serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua masyarakat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama dalam mengusir para penjajah. Lalu yang keempat adalah asas keadilan, yaitu seluruh elemen masyarakat itu mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan maupun mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional yang tidak boleh merugikan pihak manapun atau pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan sendiri maupun kepentingan golongan. Hal ini berlaku dalam semua aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Lalu yang kelima adalah asas kerjasama, yaitu dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama pada elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong itu akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara ini. Contohnya seperti saya bilang ada edukasi formal maupun non formal. Yang pertama, upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahamannya itu terhadap seluruh komponen bangsa. Mungkin dari mulai tingkat TK seperti mengenalkan tentang lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah, bangsa Indonesia, bendera merah putih sebagai bendera negara dan hal yang sebagainya. Lalu yang kedua, dalam tingkat SD telah mempelajari sejarah Indonesia, mengenal Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai dasar hukum Indonesia. Lalu meningkat lagi dalam tingkat SMP, melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima dalam SD tersebut ataupun TK sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan pemberontakan dan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Lalu di tingkat SMA, melanjutkan pendidikan itu secara aplikatif agar lebih menghayati arti penting bela negara dengan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang dalam wadah NKRI. Sebagai anak bangsa akan tertanam jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Nah, kalau kuliah, dia anaknya dituntut untuk lebih kreatif untuk menerapkan jati diri bangsa tersebut dan lebih menghargai perjuangan tersebut dan membela negara mengikuti era globalisasi tanpa terhanyut menghilangkan jati diri bangsa. Lalu yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Sebagai berikut, yang pertama adalah implementasi wawasan Nusantara
dalam kehidupan politik dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, yang terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan masyarakat. Contohnya mungkin ada sikap kedisiplinan diri dalam membela tanah air, membangun TNI yang profesional, terutama dalam pengamanan pulau dan wilayah terluar di Indonesia, melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan dan aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas satu daerah dengan daerah yang lain, membangun sarana dan prasarana dan aktivitas pengamanan wilayah di Indonesia. Lalu yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi yang menciptakan tatanan ekonomi itu benar-benar menjamin pemenuhan ataupun peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Contohnya, pemanfaatan kekayaan alam yang diimbangi dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, pembangunan ekonomi yang merata di setiap daerah di Indonesia maupun yang terpencil sehingga tidak terjadinya kesenjangan antara satu daerah dengan daerah yang lain, mewujudkan otonomi daerah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, mengoptimalkan partisipasi seluruh masyarakat dalam membangun ekonomi, salah satunya yaitu mendukung UMKM, pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. Lalu dalam implementasi kehidupan sosial ekonomi budaya dengan menciptakan batinia ataupun lahiriah, sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan kebinekaan dalam setiap kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia pencipta. Contohnya, saling menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, hingga kebudayaan, pelestarian dan pengembangan budaya dengan menjamin atau menjadikan budaya sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan atau meningkatkan pendapatan daerah dan nasional, menjaga kebersamaan Indonesia dalam membentuk keserasian antar budaya di dalamnya, berbudi pekerti luhur dalam disiplin dan dalam masyarakatnya, berbangsa dan bernegara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandaskan dengan iman dan takwa, memelihara nilai-nilai positif dalam kehidupan bertetangga, yaitu hidup rukun, gotong royong, dan mengubah budaya-budaya negatif yang dapat menimbulkan perselisihan menjadi budaya produktif. Lalu, implementasi dalam bidang Hankam akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dalam bentuk bela negara. Contohnya mungkin menjalankan komitmen politik terhadap lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, partisipasi Indonesia dalam politik luar negeri untuk memperkuat korps diplomatik untuk menjaga ke seluruh wilayah Indonesia, melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung keadilan dan mengembangkan sikap toleransi dan menghargai HAM untuk mempersatukan bangsa dan keberagaman, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Menanamkan wawasan Nusantara ini kepada milenial seperti yang sekarang ini tidaklah mudah. Sebabnya mereka itu hidup dalam tengah canggihnya teknologi yang telah meninggalkan batas teritori dan mengubah masyarakat secara dinamis. Lalu ini juga diakuin oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Tengah, Nawal Nur Arafat Taj Yasin, menuturkan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi media massa dan cyber war. Lalu, generasi muda ini menurutnya adalah elemen masyarakat yang mudah terpengaruh. Mereka bisa dipengaruhi dengan pola serangan pintar F7 atau food, fun, fashion, film, and fantasy, filosofi, dan finansial yang mungkin akan merosot cinta wawasan Nusantara ataupun kesadarannya. Nah, oleh karena itu, perlulah ada dukungan dari orang tua, pihak pemerintah menegakkan pendidikan kewarganegaraan ini, mengenalkan wawasan Nusantara, dan khususnya adalah guru dan orang tua sebagai landas dia mutlak menjadi sumber informasi yang benar, pendamping dan role model bagi anak. Lalu haruslah mendidik pendidikan karakter agar dapat mengambilkan keputusan dengan bijaksana dan mempraktikannya sesuai dengan Pancasila dan norma-norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka memberikan kontribusi hal yang positif kepada masyarakat sekitarnya, sehingga mereka dapat menjalankan itu secara lebih baik dan tidak terpaksa ataupun secara sadar bahwa menyatakan hal itu baik harus dilakukan demi persatuan kebersamaan dan tidak adanya kesenjangan dalam perbedaan, dan itu menjadi
salah satu keberagaman bangsa Indonesia dalam pengertian wawasan Nusantara. Soal yang kelima, sebutkan bentuk-bentuk hubungan antar negara dengan warga negara serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara tersebut menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, setiap interaksi itu selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga negaranya itu telah mencapai titik ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang apalagi sebagai negara wujud jika warga negaranya itu pasif maupun sebaliknya. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal sekelompok orang yang disebut dengan warga negara. Namun, yang disebut sebagai negara, wilayah itu ditinggali oleh penduduk tersebut harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara yang lain. Selain itu, sebuah negara juga sudah harus berdiri tegak, memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur kehidupan dan tata kehidupan bernegara dan berbangsanya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun perjalanannya tidak terhenti sampai di situ saja. Oleh karena itu, perlu perjuangan sampai seterusnya menegakkan bangsa ini menjadi negara yang lebih bebas dalam artian maju sebagai jati dirinya. Ada banyak juga ancaman dan tekanan dari dalam maupun dari luar negeri yang menginginkan kehancuran kedaulatan negara Republik kita. Berkat kegigihan dan kerjasama yang kompak antara penyelenggara negara dengan warga negara, semua rintangan itu berhasil dilewati. Sampai saat ini tidak ada lagi peperangan visi yang harus dihadapi oleh Indonesia. Adanya hubungan penting antara negara dengan warga negaranya inilah yang menjadi menentukan apakah tujuan negara itu dicapai ataupun tidak. Hubungan negara dan warga negara ini yaitu negara haruslah dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negaranya yang baik, barulah menjadi dapat hak warga negaranya. Negara memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan ataupun aturan resmi yang mewajibkan warga negaranya itu membela negaranya. Karena secara hubungan emosional inilah yang sangat kuat, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya itu mengalami keadaan buruk dan secara alamiah akan ingin membela negaranya itu menjadi negara yang bebas. Yaitu sebut saja kasus pelanggaran batas negara. Spontan dan tanpa dikomando oleh pemerintah, warga negara Indonesia akan berusaha membela kehormatan negaranya sebisa mungkin. Hanya saja kadang cara yang digunakan itu tidak benar ataupun tidak selalu benar dan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang melanggarkan undang-undang kita juga. Dengan cara pertama memperkenalkan budaya bangsa. Hubungan emosional yang kuat antara negara dan warga negaranya itu akan membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produk dalam negeri. Lebih dari itu, seorang warga negara yang telah memiliki ketertarikan emosional dengan negaranya akan memperkenalkan budaya itu kepada orang-orang di luar tanpa disuruh oleh pemerintah. Misalkan saja, WNI yang sedang kuliah di USA dan telah memiliki ikatan emosional akan mengonsumsi tempe sebagai kebiasaan di Indonesia. Dia juga memperkenalkan kesenian yang ada di Indonesia ini dan juga kebiasaan-kebiasaan asli Indonesia sebagai sopan santun yang terjadi di kehidupan bangsa kita. Apakah Anda ingat juga tentang kebudayaan Jepang yang sangat mendunia, mulai dari baju, kimono, jenis-jenis makanan Jepang, bahasanya, dan hal yang lainnya. Semuanya dikarenakan karena nasionalismenya dan cinta tanah air bangsa rakyat Jepang mulai dari dini, sehingga terpancar dalam kehidupan mereka sehari-hari tanpa mereka sadari. Sehingga seluruh aktivitas itu dimanapun mereka berada, mereka berusaha menunjukkan kebudayaan mereka sangat mendunia dimanapun mereka berada. Lalu yang kedua yaitu taat aturan negara. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional dengan negaranya itu akan lebih taat aturan dengan mengatur hubungan berbangsa dan bernegaranya yang lebih baik. Warga negara yang sudah terikat itu spontan juga akan membantu menegakkan negaranya dalam penegakan hukum. Contoh, bentuk perwujudannya adalah menjaga kelakuan agar terjadinya tata tertib yang baik dalam bermasyarakat, seperti menegur anggota masyarakat yang melanggar aturan dan membantu aparat negara bila dimintai bantuan. Lalu yang ketiga, berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antar negara dan antar warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Baik warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuan dalam bermasyarakatnya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu selain itu dia juga akan terus belajar dan berlatih dalam memberikan suatu prestasi yang membanggakan negara dan meningkatkan reputasi negaranya di kancah internasional.
dan mereka dapat fasilitas penuh juga dalam mengharumkan negara tersebut. Mungkin mulai dari bonus hadiah, transportasi, dan segala yang harus menjadi kebanggaan tersendiri dalam pencapaiannya. Segala hal yang diberikan oleh negara kepada warga negara merupakan upaya dalam mencapai tujuan-tujuan negara dan usaha untuk memenuhi kebutuhan ataupun sebagai kewajibannya kepada warga negaranya. Sementara tindakan yang dilakukan warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Lalu, tujuan negara Indonesia. Sebelum negara ini benar-benar tegak seutuhnya, para pendahulu kita juga telah menentukan akan dibawa kemana sih arah negara kita ini. Mereka pun juga membuat undang-undang dasar, lambang negara, atribut negara yang lainnya. Ternyata hal itu dipikir masa-masa, dan itu menjadikan proses yang sangat panjang, dan itu menjadi jati diri bangsa yang tidak boleh luntur, karena itulah hak dan cipta dari Indonesia berdasarkan ciri khas kita. Tujuan negara ini telah ditetapkan terlebih dahulu seperti adanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita dengan berbagai alasan yang tepat. Seperti pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut selalu dibacakan pada saat upacara bendera. Dan 4 tujuan negara itu membuat Indonesia harus berusaha mewujudkannya. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan manusia sebagai subjek yang aktif. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai 4 tujuan besar tadi. Nah, menurut Prof. Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dituntut secara paksa. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali warga negara kita belum merasakan kesejahteraan tersebut dalam kehidupannya. Semuanya itu terjadi karena pemerintah dan pejabat tinggi itu lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajibannya. Sehingga padahal menjadi seorang pejabat itu haruslah tidak cukup hanya pangkat itu saja, tetapi mereka harus berkewajiban untuk memikirkan banyak orang. Jika keadaannya hanya memikirkan diri sendiri, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itulah yang sangat sering terjadi konflik-konflik di masyarakat terpencil, sehingga akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban itu, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sebagai warga negara yang harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat ataupun pemerintah pun harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika hak dan kewajiban itu seimbang, maka kehidupan masyarakat itu akan damai sejahtera. Hak dan di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakatnya itu bergerak untuk merubahnya. Karena pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana materi daripada rakyat mereka. Oleh karena itu, sampai saat ini kita juga mendapatkan perlakuan hak yang buruk, tapi kita diwajibkan juga melakukan kewajiban kita. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak, tak lupa menjalankan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Dan oleh sebab itu saya bilang harus memiliki kesadaran pribadi juga. Nah, hak dan kewajiban warga negara terdapat juga dalam undang-undang, teman-teman. Lalu yang pertama itu wujud hubungan warga negara dengan negara. Hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia ini tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam warga negara, haknya itu setiap warga negara itu memiliki hak perorangan. Hak individu tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contohnya yang mutlak adalah hak hidup aman, hak berpendapat, hak berkumpul, hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, hak menerima pendidikan yang layak, hak untuk meneruskan keturunan, hak bertumbuh dan berkembang dengan baik,
dan hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Lalu seperti saya jabarkan seperti ini, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pada pasal 27 ayat 2, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yaitu pasal 28A, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan sah, itu pasal 28B ayat 1, hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak berlangsung hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan kehidupan manusia pada pasal 28C ayat 1. Lalu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum, itu pasal 28D ayat 1, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk merdeka, pikiran nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan sebagainya, itu pada pasal 28I ayat 1. Lalu berikutnya, tentunya sebelum dapat menuntut hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, seseorang harus sudah dipastikan sebagai WNI. Karena tidak semua penduduk di suatu negara itu merupakan warga negara tersebut. Secara hukum, WNI adalah orang asli Indonesia dan orang dari bangsa lain yang telah melewati proses naturalisasi dan sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ketetapan ini dimasukkan pada pasal 26. Sampai saat ini ada beberapa kasus di Indonesia yang mencerminkan kurang mampunya negara memenuhi hak-hak warga negara. Namun kita tidak bisa begitu saja menyalahkan lembaga-lembaga negara atas adanya beberapa orang atau kelompok yang belum mendapatkan haknya. Karena bisa saja itu berasal dari kesalahan kita sendiri. Negara Indonesia itu sangatlah luas, penduduknya itu ratusan jiwa, dan itu ada beberapa orang yang menduduki jabatan trias politika. Daripada menunggu hasil yang sempurna dari pemerintah, kita sebagai warga negara juga haruslah lebih aktif menjalankan kewajiban sebagai warga negara agar dapat membantu pemerintah tersebut memenuhi hak-hak warga negara yang belum terpenuhi. Seperti contoh hak warga negara, pertama, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Yang kedua, warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, setiap warga berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk menikah. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang keenam, setiap warga negara berhak untuk memiliki kehidupan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Lalu selanjutnya kita akan membahas kewajiban. Dalam hubungan apapun, tidak ada hak yang oleh dituntut jika belum ada kewajiban yang dilaksanakan dengan baik. Kewajiban warga negara yang dijalankan dengan baik dapat membantu memajukan negara kita. Kewajiban ini pula lah yang membuat tujuan negara tersebut cepat tercapai. Dibutuhkan kerjasama yang kompak. Karena jangan sampai hanya beban negara yang ada malah melemahkan sendi kehidupan negara ini. Contohnya yang perlu dituntut sebagai warga negara itu, pertama yang perlu dipenuhi adalah bela negara. Gerakan bela negara atau GBN itu sekarang ini semakin banyak diselenggarakan. Sasaran utamanya adalah generasi muda yang kebanyakan masih apatis terhadap kondisi negara kita. Kedepannya tantangan untuk Indonesia di arena global itu semakin berat dan semakin ketat pastinya. Gerakan inilah yang sangat gigih disemarakan oleh TNI yang bertujuan untuk menyiapkan mental bangsa menghadapi masa-masa sulit tersebut. Selain dengan melakukan pelatihan bela negara, kita juga belum berkesempatan memiliki pelatihan tersebut tidak boleh hanya diam saja. Harus ada keaktifan dari warga negara sebagai ungkapan terima kasih kepada negara yang telah menghidupinya. Contohnya, kegiatan yang telah dapat dilakukan seperti belajar dengan giat, berusaha tidak ketergantungan terhadap produk impor, update tentang berita perkembangan negara ini dalam persaingan sosial, menjaga keamanan lingkungan rumah, berusaha membantu saudara yang terkena musibah, berusaha menghasilkan karya inovatif yang berguna bagi masyarakat, patuh dan hormat kepada guru dan orang tua dimanapun tempatnya, mengikuti upacara dengan hikmat. Ataupun ada hal-hal yang telah tercatat dalam undang-undang kita, seperti wajib menaati hukum dan pemerintah pada pasal 27 ayat 1. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28J ayat 1,
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 28C ayat 2. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat 1. Lalu contoh kewajiban warga negara Indonesia itu seperti kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, kewajiban untuk menaati dan tunduk dan serta taat kepada peraturan yang berlaku di Indonesia ini, kewajiban untuk menghargai orang lain, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara, serta kewajiban untuk tunduk dan kepada kebebasan dan hak kebebasan. Lalu, hak dan kewajiban yang telah dicantumkan UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 itu, yang pertama pasal 26 ayat 1, yang menjadikan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 27 ayat 1, itu segala warga masyarakat negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahnya itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negaranya itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Lalu pasal 30 ayat 1, hak kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 itu menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Nah, hubungan ini haruslah timbal balik antara warga negara dan negara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang negara. Negara bukanlah makhluk hidup. Ia tidak dapat melakukan apabila tanpa ada subjek yang aktif untuk menggerakkannya. Para penggeraknya itu adalah kita, yaitu rakyat. Di antara rakyat yang banyak dan beragam tersebut, ada peran-peran tertentu yang diserahkan kepada beberapa orang untuk menyelenggarakan negara. Beberapa orang terpilih hanya menduduki jabatan di pemerintahan yang dianggap mampu menjadi penyelenggara pemerintahan. Itu dalam melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik. Dalam Montesquieu yang membagi dalam 3 golongan tres politika. Yang pertama ada eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden sebagai pusat pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan negara. Yang kedua legislatif, yaitu DPR, DPD, MPR yang bertugas membuat, mengesahkan peraturan dan perundang-undangan negara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu yudikatif, ada Komisi Yudisial, BPA, MA, dan MK. Itu kepolisian harus dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. 3 buah lembaga negara tersebut dia adalah akan berusaha memenuhi hak-hak warga negara secara resmi. Sementara itu, untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa saja itu, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, hak. Sebagai tanah air yang diami secara turun-temurun, tanah yang telah memberi kesejahteraan air dan berbagai kehidupan di Indonesia, selayaknya warga itu memberikan balasan. Balasan tersebut dapat dipersembahkan oleh warga negara seperti upaya bela tanah air. Negara juga berhak mendapatkan pembelaan dari warga negaranya. Negara juga berhak mendapatkan keharuman nama baik di kancah internasional yang dilakukan oleh warga negaranya. Sedangkan kewajibannya adalah sebuah negara yang ideal adalah negara yang dapat memenuhi hak-hak warga negaranya. Sederhananya, tugas utama negara kita adalah memenuhi hak warga negaranya. Tentang apakah yang sudah terlaksana ataupun belum, itu persoalan lain. Negara-negara kita khususnya adalah harus dapat memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada penduduk dan warga negaranya yang berdiam di wilayahnya tersebut. Negara juga harus melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah di bagian negara ini. Baiklah, sekian jawaban saya melalui 5 soal ujian akhir semester saya kali ini pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas B yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Biarlah jawaban saya ini sesuai dengan soal yang tertera dan dapat memenuhi ujian saya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan teman-teman semua.